katanya Laila ini ya baru udah ACC di Sinta 2 ya. Keren banget. Hai, ketemu lagi di podcast Vkom Berisik. Nah, jadi di episode kali ini tidak ditemenin Pak Eko karena Pak Ekonya lagi ada agenda di luar kampus. Jadi saya nge-host sendirian, tapi nge-hostnya aja nih sendirian. Tentunya sudah ditemenin sama mahasiswi yang cantik, mahasiswi yang lasak juga ya bisa dibilang. Terus mahasiswi yang super aktif, saking aktifnya di berbagai organisasi, terus juga sampai sering juga nih mengikuti perlombaan. Nah, tentunya juga mereka tidak mengesampingkan kehidupan sosial mereka lainnya. Nah, jadi nanti kita bakal berbincang sedikit nih sama mereka, gimana sih tipsnya mereka tuh supaya balance antara kuliah dan mengikuti organisasi atau sering berpartisipasi di event di luar kampus. Nah, jadi siapa mereka? Yaitu mereka adalah mahasiswa Vkom, yaitu ada Ratu, Laila, dan Latifah. Hai Ratu, Laila, Latifah. Apa kabar nih kalian? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Oke, sehat ya. Nah, jadi gimana nih? Lagi libur semester kayak gini, agenda apa? Kesibukan kalian apa nih? Kalau kami sendiri sih dari semester 6 menuju semester 7 itu ada magang. Oke, tapi Ratu juga magang. Kalau misalnya Ratu akhir-akhir ini jadi talent konten di UIR, sekaligus juga jadi talent live di TikToknya UIR Official. Oke, oke. Sambil ini ya, mantau akun sikat buat nilai keluar Iya, apa itu. belum. Terus kalau Laila gimana nih? Karena kami lagi semester 6 yang menuju semester 7 nih Bu, Heeh. jadi ada magang Oh, lagi magang. Magangnya di? di Kompas TV Riau. Oke. Nah, kalau Latifah apa nih kesibukannya? Sama seperti Laila. Oh, berarti lagi semester 7 juga? Iya, lagi magang kita. Di? RRI Pekanbaru. Oke, ternyata ada yang magang, ada yang lagi punya job desk sendiri gitu ya. Berarti ini beda angkatan ya kuliahnya? Beda Bu. Oke. Tapi boleh tahu nih, kemarin kan udah ngasih CV nih, udah saya baca-baca juga nih CV kalian. Wah, luar biasa ya. Masih muda tapi kayak sudah bersinar banget sama pengalamannya. Dan ini sih saya penasaran sih, Ratu lahir tahun berapa sih? Tahun 2005. Oh, berarti umurnya sekarang? Sekarang 19, mau masuk ke 20 di bulan November nanti. Oke, kalau Laila? Tahun 2004. Berarti November juga. oh, umurnya? Sama ya kita ya, mau jalan 21. Oh, kalau Laila, kalau Latifah Latifah sendiri 2004, Bu. Udah di sekarang umur? 21. Oke, berarti ini kakak tingkatnya Ratu ya. Ya, tapi udah kayak akrab banget ya karena kayaknya organisasi ya. Beda kebetulan Bu, beda organisasi kami. Bukan bareng. Bukan, beda. Oh, oke. Nah, jadi kalian ini kan wajahnya sudah familiar banget ya di Vkom, kayaknya dosen sudah mengenal gitu kan, mahasiswa juga sudah mengenal, bahkan mungkin adik tingkat juga mengenal gitu ya wajah-wajahnya kalian, saking ada di mana-mananya gitu, saking sering berpartisipasinya di berbagai event baik di kampus maupun di luar kampus. Nah, tapi saya penasaran nih, aktifnya kalian itu apakah kalian juga aktif di sosial media enggak? Sebagai atau dalam personal brandingnya kalian? Ayo mulai dari mana? Ratu dulu mungkin. Boleh. Boleh dari Ratu dulu. Kebetulan akhir-akhir ini lumayan ingin aktif sih Bu. Oke. Di sampingan dengan personal branding tadi untuk pribadi. Setelah itu juga untuk biar nambah-nambah konten di TikTok ini juga kebetulan Bu gitu. Nah, terus kalau Laila gimana nih? Oke, kalau saya Bu jarang aktif di IG Bu. Oh, malah jarang. Iya, karena saya kayak introvert gitu Bu. Jadi saya takut untuk mengunggah segala sesuatu kegiatan saya Bu. Jadi saya tuh mempunyai second IG untuk account. second account untuk mengupload semua aktivitas saya. Oke, berarti malah aktifnya di ini ya, Second di account. secara langsung ya. Iya betul. Malah di IG malah kurang aktif. Kurang. Oke, tapi main sosial media dong. Main dong Bu. Tiap hari buka sosial media Betul dong. sekali. Tapi tidak menjual identitas ya, secara misalnya betul. karya atau segala macam Tidak. tidak sama sekali. Oke, nah kalau Latifah gimana? Kalau Latifah sendiri kebetulan saat ini aktif di Instagram Oke. dan YouTube. Oh, ini influencer apa bukan sih? Gimana nih? Enggak dong. Oh, calon jangan ya. Calon. Kita aminkan ya. Untuk Instagram sendiri sama seperti Ratu, semisal ada kegiatan di luar, Latifah akan
menunjukkan kegiatan apa yang Latifah lakukan gitu, seperti kegiatan magang kah, entah turun ikut organisasi di luar kah, seperti itu. Berarti selalu update ya. Ya, Oke, bener oke. banget. Nah, tapi dari kesibukan kalian yang begitu aktif ya di perkuliahan, sebenarnya kalian itu untuk memulai aktivitas yang begitu padat ini, apakah sebenarnya sudah dari SMA sering ikut partisipasi seperti kegiatan di sekolah, atau emang baru kuliah nih mau mencoba untuk aktif, atau mungkin ada yang dari SD sudah aktif di sekolahnya, kita nggak tahu ya. Nah, jadi gimana nih kalau Latifah deh dulu, apakah emang dari SMA sudah aktif di organisasi atau sering ikut lomba juga? Kalau untuk aktif sih, kalau berorganisasi Bu, itu pas betul sekali pas waktu SMA. Cuman yang aktif di media sosial itu pas waktu kampus ini. Oke, karena kan juga media sosial betul-betul hidupnya itu ketika sudah ini ya. Selesai COVID kayaknya. Iya, terus medialitasnya media sosial juga sudah tidak bisa dibatasi ya, siapapun bisa berperan di sana. Oke, kalau Laila gimana nih? SMA sudah aktif, Sudah atau aktif. sudah sibuk? Sudah aktif untuk mengikuti kegiatan organisasi gitu. Iya, karena saya ngelihat CV Laila sudah dari SMA ya. Saya ngelihatnya, wah ini anak kayaknya dari SMA sudah kompetitif gitu. Alhamdulillah Bu, sering mengikuti kegiatan itu bikin kita ngisi waktu luang gitu. Jadi nggak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu. Berarti ketua OSIS dulu SMA? Enggak, Oh, saya cuma bukan. anggota PMR gitu. Oke, berarti tapi sering ikut lomba juga SMA? Karena COVID ya Bu, jadi jarang. Oke. Kami kalian tuh gen generasi COVID. COVID ya? Iya betul. Berarti masuk kuliah kemarin sempat daring? Enggak. Ya, ada yang daring, ada yang enggak. Oke, nah kalau Ratu gimana? Masuk kuliah enggak daring. Oh, kuliah. Kalau SMA baru ada daring. Ice. Oke, jadi ini perdebatan daring ya sama offline sama onsite. Jadi ada beberapa yang daring perkuliahannya, ada yang onsite ketika masuk kuliahnya. Berarti yang daring ini nggak ada PKKMB gitu ya? Oh kalau misalnya masuk kampus sudah offline, Offline Bu. semua. Udah offline semua. Oke. Nah kalau Ratu gimana? Kalau Ratu itu kebetulan aktif organisasi juga dari SMA. Kebetulan itu dulu alhamdulillah diamanahkan sebagai sekretaris Rohis. Oke. Tapi untuk sekarang kan sibukannya event dan juga MC ya Bu ya. Betul. Itu dimulai dari SMA kalau misalnya MC. Cuman kalau untuk event itu dari kebetulan dari UKM yang ada di Vkom gitu. Nah terus Ratu sadarnya gitu ya atas kemampuan bisa nge-MC dan sebagai new anchor itu sejak kapan gitu? Apa dari kuliah baru ngerasa wah ternyata saya punya kemampuan ini, atau dari SMA sebenarnya sudah tertarik? Ketertarikan itu dari SMA Bu. Jadi kemungkinan kebetulan itu di SMA kan COVID. Nah, semua siswa itu kan dirumahkan kan Bu ya. Jadi kalau misalnya prinsip Ratu dulu waktu SMA itu gimana caranya kalau Ratu itu terkenal di sekolah itu. Tanpa Kompetitif sekali, wah luar biasa ya. tapi ini memang iya Bu, nggak tahu kenapa waktu SMA itu karena dirumahkan semua kan Bu. Jadi Ratu berprinsip kayak gimana caranya semua orang itu kenal Ratu tanpa harus Ratu kenalan. Jadi caranya Jadi itu karyanya ya yang iya, dijual. jadi kebetulan waktu itu dari guru SMA mereka kayak kebingungan nih. Mereka ada program sendiri ya Bu untuk supaya mengisi waktu kosong yang siswa-siswanya di rumah. Itu saya tuh mikir kayak nggak apa-apa deh jauh-jauh ke sekolah, yang penting aku bisa ada kegiatan nih gitu. Jadi walaupun dulu sebenarnya belum ahli MC nih Bu, belum ada pernah sama sekali. Cuman dari situ Ratu mencoba. Jadi gimana caranya kayak aku bisa aktif walaupun teman-teman semua pada dirumahkan, tapi Ratu tetap kayak punya kegiatan gitu Bu. Oke, wah luar biasa ya. Berarti memang sudah dari SMA sadar sama kemampuan atau skillnya masing-masing. Saya malah SMA itu tahu waktu COVID itu kayaknya saya seneng deh libur. Kayak berharap ya Allah COVID aja gitu. Atau dulu kalau SMA itu kan waktu masa COVID itu kalau hujan kan COVIDnya makin ini kan makin Iya, parah katanya gitu. Jadi saya selalu berdoa hujan gitu. Nah, tapi juga sering ikut lomba saya, cuman saya tidak berharap dikenal. Oh gitu. Nah, Yang saya penting dapat hadiahnya aja gitu Bu. enggak dipaksa guru aja. Oh, alah. Dipaksa guru, tapi siswa-siswa di sekolah saya nggak peduli siapa yang menang lomba. Kayaknya yang penting mereka datang gitu ya, terus jual identitas, ya paling gaya-gaya anak-anak sekarang gitu. Lomba apa tuh Bu biasanya Bu? Kemarin saya tuh suka nulis sama suka bikin cerpen, puisi. Ada Temannya yang Bu.
Ada yang pernah publish, Bu? Menulis juga, Bu. Oh, kalau pernah publish belum. Nah, ini kayaknya si masalah publikasi ini keterkaitan nih sama Laila nanti nih. Oh ya boleh, katanya. boleh Bu. Ya kan katanya Laila ini ya baru udah ACC di Sinta 2 ya. Keren banget. Saya aja belum punya karya loh di Sinta 2 Laila. Tapi belum publish kok, Bu. Oh, tapi kan sudah ACC. Berarti kan sudah on proses 90% ya. Bismillah aja, semoga Ya, doain aja ya, apa. teman-teman. Ya, tapi Laila tahu nggak sih itu betul-betul menjadi nilai jual sih nanti buat masuk kerja, menjadi salah satu kualifikasi yang unggul masuk dunia kerja, karena kalau udah masuk dunia kerja itu nggak tentang nilai akhir ya yang kita jual, nggak tentang angka, tapi gimana kualifikasi memenuhi untuk masuk instansi itu melebihi dari poin yang mereka tetapkan. Jadi salah satu bentuk punya publikasi Sinta 2, apalagi nanti kalau misalkan Laila masuk dosen, pengen jadi dosen ke dunia akademisi, itu menjadi nilai jual atau karya yang mahal sih buat identitas sendiri. Semangat Kak Laila. Mohon doanya ya. Semoga dimudahin ya Laila. Amin, Bu, amin. Nah, kalau Laila gimana nih? Apa emang jadi plan A atau sebenarnya ini malah prodi jurusan yang jadi plan B-nya? Ini prodi jurusan yang sama sekali tidak masuk di list saya, Bu, sebenarnya, Bu. Apa itu? Awalnya tuh saya tertarik untuk masuk teknik teknik geologi Di? Undip. Oke, Tapi jauh 2 kali ya. daftar situ ketolak saya, Bu. Oke. Bukan luka lama ini, Bu, ya Allah. Itu nggak sakit, percaya deh. Setelah nanti masuk dunia kerja dan ngerasakan bekerja di mananya nanti, kita itu nggak akan pernah lagi ngerasa sakit ketika pernah ditolak universitas, tuh nggak akan ngerasa itu lagi sih, karena jadi nemu buat ruang tumbuh kita kan. Betul, Bu. Merasa nggak di Betul, Vkom Bu. jadi tumbuh? Betul, Bu. Merasa nggak di Vkom jadi kayak disediain ruang untuk bener-bener kayak, wah ini ternyata kemampuan saya yang selama ini tidak saya kenal gitu kan. Betul. Karena kalau kita bilang dulu SMA itu bentuk pemikiran dan keinginan kita itu hanya bentuk dari ngikut temen aja nggak sih, rasa menggebu aja, kayaknya jadi teknik keren deh gitu kan. Belum lagi perspektif orang tua, anaknya yang kuliah dokter tuh dianggap keren gitu. Padahal ilmu komunikasi dengan revolusi digital saat ini yang melahirkan profesi baru di dalam dunia kerja saat ini yang banyak juga, itu tuh nggak perlu loh untuk dikhawatirkan nanti mau kerja di mana gitu kan. Bahkan buat kerja sendiri pun udah bisa, ya nggak sih? Benar banget. Nah itu apalagi mahasiswa Vkom sendiri kan itu memang betul-betul dibekalin ya, beberapa mata kuliahnya itu dikonben langsung praktikum gitu kan. Nah sehingga nanti kalau mahasiswa Vkom lulus itu nggak lagi perkara mau kerja di mana ya gitu, tapi aku tuh siap gitu mau kerja di mana aja, ya nggak sih? Betul, Bu, betul. Kalau Latifah gimana nih? Kalau Latifah kebetulan untuk Vkom sendiri menjadi plan A, selalu plan di atas gitu. Berarti anak Vkom banget ya, anak Yoi. ilmu komunikasi banget. Iya, Apa dulu di Unpad? Enggak, cukup di Sumatera aja. Dan ya karena kebetulan orang tua juga sangat tidak merestui kalau Latifah keluar Riau. Kemarin juga sempat daftar di Sumbar, ada lulus salah satu univ negeri. Setelah lulus ngasih tahu orang tua, alhasil itu tidak dibolehkan gitu. Ya mau nggak mau rezekinya di sini. Dan ya di sini lebih baik aku rasa. Banyak sekali rezeki yang datang secara tiba-tiba gitu, Bu. Seneng banget sih. Teman gitu kan, Ya, lingkungan, ya itu benar sih. Karena saya rasa Vkom UIR sendiri tuh betul-betul memfasilitasi seapik mungkin ya. Bener banget, Mulai Bu. dari program studinya, terus belum lagi mata kuliahnya yang antara teoritis sama praktisi itu ada yang beberapa balance, ada yang memang fokusnya ke praktikum gitu kan. Kayak kemarin Komparia tuh kalian keren loh, mahasiswa langsung loh yang terjun ke eventnya kan, yang betul ini semuanya. Ya oke. Terus pengen nanya ini sih. Kalian kan udah sering aktif nih dari SMA tadi gitu kan sampai masuk ke dunia kampus. Nah, tapi baru-baru ini katanya kalian mengikuti lomba podcast ya. Betul, podcast dan news anchor, Bu. Oh, Ratu News Anchor. Ya. Oke. Nah, ini untuk lomba ini sebenarnya kalian yang mengajukan diri atau malah kalian yang direkom gitu ya sama dosen atau gimana?
Boleh dari Kak Latifah dulu. Boleh. Dan Kak Awalnya itu di rekomendasi kan, dikabarin ini ada lomba gitu dari Kaprodi. Bagi yang minat gitu boleh join. Ternyata pas kami lihat itu bagus nih, kayak coba-coba ikutan yuk lomba gitu. Karena kemarin memang lagi marak-maraknya ikut lomba, Bu. Oh iya, berarti ada musim lomba gitu ya. Iya, bener banget. Ini marak lomba di di organisasi. Iya. Oh gitu. Oh malah lomba itu kalian di ajang organisasi. Bukan, maksudnya itu kebetulan Prodi juga yang ngasih informasi. Oh Dan iya iya. ada ini kan pembimbing dari setiap organisasi atau UKM yang ada di Vkom. Nah, mereka kayak merekomendasikan kami gitu. Ikut. Ya, tiap harinya itu masuk terus link lombanya gitu. Jadi dari coba-coba Jadi Tagihan. oke. Jadi kalian awalnya direkomendasiin ya. Tapi untuk kemarin lomba itu temanya atau konsep yang kalian bawa tuh seperti apa sih sebenarnya podcastnya itu gitu? Atau upaya kalian di dalam podcast kemarin tuh gimana aja nih? Kebetulan tema kemarin itu kan udah ditentuin ya Bu. Itu berkaitan semua dengan kecerdasan buatan atau AI. Oh. Jadi kemarin kebetulan kami tuh milih tema, salah satu temanya tuh is AI kontroversial. Apakah AI masa sekarang itu kontroversial atau enggak gitu. Oh, oke. Itu bagian podcast ya Bu. Kalau Ratu Berarti iya, kalau Ratu gimana yang news anchor nih? Kalau Ratu itu pemberitaan tentang AI yang digunakan di pendidikan di Indonesia gitu. Jadi apakah AI ini sebenarnya menguntungkan atau justru merugikan gitu. Oke, partisipannya dari seluruh universitas Indonesia semua. iya. Wah, keren banget. dari Univ Jawa Bu. Oh, rata-rata dari Jawa. Malah jangan-jangan kalian dari Sumatera sendiri. Bener banget. Iya. Wah, kalau gitu mah bukan mewakili Vkom aja ya, mewakili Sumatera nggak sih? Iya. Alhamdulillah. Wah, keren-keren. Tapi Alhamdulillah. Terima kasih Wir. sudah memberi ruang untuk bertumbuh dan mencoba ya nggak sih? Betul. Nah, terus ini kira-kira apa gitu dari tema itu yang membuat kalian tuh menginspirasi untuk ngambil tema itu? Atau tadi udah ditentuin ya? Sudah ditentukan, Bu. Oh, berarti kalian gimana tuh pas ngembangin ke podcastnya itu gimana, Laila? Itu melihat fenomena di saat ini ya Bu. Kalau AI itu memang kontroversi, ada sisi positif dan negatifnya. AI satu sisi membantu kita, satu Iya, sisi lain itu kan betul. juga membuat kontroversi. Apakah AI ini dapat merebut pekerjaan manusia gitu? Iya, betul. Apalagi sekarang sudah banyak beberapa instansi itu udah menggunakan AI gitu kan, dan kayak di Banker sih kalau saya ingat itu bahkan tenaga manusia itu sudah sangat dikurangkan gitu loh. Ya, Nah, saking efisiensi Bu. iya betul. Nah, kalau Ratu gimana nih kemarin? Kalau misalnya Ratu kemarin angkat judul ini Bu untuk news anchor-nya, kebebasan memilih pendidikan apakah selalu memberikan dampak positif itu. Jadi untuk naskahnya itu dan dikembangkannya itu sendiri Bu dari tema yang udah ditentukan tadi. Ingat nggak sih ini kalian ada berapa partisipan yang ikut? Partisipan Kurang ingat Bu. enggak dikasih tahu juga sih Tapi Bu. kalian masuk ke 15 besar. wah, dari seluruh Indonesia. Betul. Keren banget, ih, keren loh. Maksudnya udah muda kalian, terus berani, terus udah punya pengalaman yang luar biasa ya kalau itu ya, udah bawa nama kampus, bahkan nama Sumatera loh. Nah, terus ini sih tantangan apa nih kemarin Laila sama Latifah selama podcast? Mungkin nyatuin konsep ide mungkin kan nih agak kesulitan kayaknya kalau podcast, apalagi di ajang lomba, karena saya sendiri ya berpikir bahwa podcast itu nggak bisa untuk kita konsepkan, karena kan itu semuanya improve dari perspektif kita ya, gimana kita pengetahuan kita gitu, sehingga kita bisa bicara itu ya karena kita tahu gitu, karena kita punya perspektif ke sana gitu. Tapi kalau kita konsepkan idenya A B C untuk kita improve, itu kayaknya tidak netral rasanya gitu ya nggak sih. Nah, jadi kan kalian kemarin kayak gimana nih? Seperti yang Laila tadi sampaikan, kita melihat kondisi sekitar dengan sesuai dengan tema tadi. Apakah AI ini bisa mengambil alih dunia pekerjaan kita di masa sekarang? Jadi gimana Laila? Tolongkan. Oke. Apa tuh? Aku rasa Laila saja mungkin ya. Oke, dilanjut kalau Boleh. Agak dikat sedikit ya Bang. Tunggu ya. Aman, kalau masalah cut bisa di-cut kok. Paling Bang Wawan. Apa tadi Bu? pertanyaannya. Kayak gimana sih cara kita menyatukan konsep itu tersebut menjadi Iya, podcast? waktu kalian lagi diskusi gitu loh sebelum kalian di-record. Nah, itu seperti apa?
Nah, itu sebelumnya Bu, kami kan memikirkan idenya. Kami mencari berbagai sumber nih, apa yang dapat kita contohkan di dalam podcast itu. Itu seperti kayak sui suara yang dilakukan Raffi Ahmad ya. Kemudian kayak ChatGPT yang digunakan sebagai AI Ghibli itu. Desain AI kan sekarang Berarti- lagi maraknya desain AI seperti itu, Bu. Berarti kemarin konsepnya itu atau diskusinya itu bareng dosen juga? Untuk memperkuat argumentasi di podcast itu menggunakan dosen, tapi dosen itu tidak masuk ke dalam frame gitu, cuma untuk diisi podcast kami saja gitu. Oke, kalau Ratu gimana? Ratu sendiri ya, berarti kemarin butuh validasi dosen juga? Nah itu juga butuh ya Bu ya. Tapi itu untuk yang lainnya itu naskah dan lain sebagainya itu dibuat sendiri. Nah untuk yang dibantu ke dosennya itu ya memang betul dilatih itu yang waktu masuk finalnya itu Bu. Oke. Kalau misalnya untuk sebelumnya itu juga dibantu sama Pak Ivan untuk pengembangan tema konsepnya itu. Keren sih, dosen-dosen Vkomnya juga keren ya, bisa ngebimbing mahasiswanya. Nah, jadi dari pengalaman kalian kemarin nih ikut podcast gitu kan, pasti punya pengalaman dong, mana di luar Jawa kan, dari berangkat gitu kan, tidur bareng ya nggak sih? Nah, tapi saya nggak nanya itu sih, saya nanyanya saya nanyanya pengalaman ini sih. Kira-kira kalian puas nggak sama hasil dari perlombaan kalian kemarin, atau malah kalian kepikiran nih mau buat podcast rutin, atau malah nanti misalnya Ratu mau kerjanya jadi news anchor langsung atau gimana? Boleh Ratu? Oh, kalau dari saya sebenarnya ada sedikit galau sih Bu, karena kan sebenarnya itu pressure ya Bu ya. Iya. Tentunya bagi kami bertiga, karena untuk berangkat jauh-jauh dari Riau ke Jawa itu nggak mudah kan Bu Iya, ya. betul. Apalagi ini memang ditanggung 100% dari Sama UI Vkom. dan juga sama Vkom. Nah sebenarnya untuk hasil puas atau tidak, sebenarnya bisa dikatakan puas kalau misalnya memang udah diakui Bu, alias udah dapat juara gitu. Kalau misalnya Iya. menurut aku. Nah, tapi kalau misalnya kemarin itu kan sebenarnya untuk senang apa enggak masuk 15 besar dan masuk terbang langsung ke sana gitu sebenarnya udah senang banget, Bu. Iya, karena kan langsung kenal sama budaya sana juga kan. Betul, tetapi memang kayaknya memang beberapa ada yang harus dijadikan pelajaran dan banyak miss juga sebenarnya Bu waktu saat perform. Tapi sebenarnya perform untuk missnya itu sebenarnya memang karena kemungkinan karena ini Bu sebenarnya grogi dan juga belum mengenal lebih dalam lagi nih tentang news anchor gitu. Oke, cuman Ratu udah punya kemampuan aja ya Udah punya gitu. kemampuan dan juga udah punya gambaran nih, oh kedepannya nih harus seperti apa kalau misalnya ikut lomba lagi. Tapi keren loh bisa survive kayak gitu ya enggak sih? Alhamdulillahnya. Kan. Nah, terus ini sih ada nggak sih selama lomba kalian tuh punya pengalaman lucu gitu? Lucu untuk di lomba atau di gimana nih? Ya selama proses kemarin persiapan atau selama lomba gitu. Pas selama di hotel sih banyak pengalaman. Oke, berarti ini pengalaman pribadi ya. Personal. Tapi kalau misalnya untuk di lomba mungkin pengalamannya jumpa ini sih, jumpa teman-teman dari Jawa sih Bu. Karena Oh, saling kenalan. saling kenalan. Oke, tukar IG nggak? Ada beberapa. Oke. Karena nih Bu, kalau misalnya di news anchor sendiri mungkin nggak tahu ya di podcast mungkin nanti setelah ini. Kalau misalnya news anchor itu rata-rata teman-teman dari semester 2 dan juga SMA yang masuk final di Konfis kemarin gitu. Jadi kemungkinan besarnya itu adalah mereka udah punya basic lebih dulu, punya basicnya lebih dulu gitu Bu daripada kami gitu. Kemungkinan ya Bu. Tapi sebenarnya kalau untuk teman-teman Vkom sendiri ya, mana tahu mau ikut lomba juga itu sebenarnya nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa dapat juara. Tapi pengalamannya itu sih Bu karena Yang mahal. betul. Mereka walaupun dari sekolah masih SMA tapi mereka punya ambisi. Iya, udah punya keberanian. Betul Bu. Dan juga itu bukan teman-teman dari kota Surabayanya. Ada yang dari luar Surabaya gitu Bu. Wah, oke. Boleh tahu dosen kemarin siapa nih yang nemenin kalian? Bu Fatma dan Bu, Bu Happy. Wah, ternyata Bu Prodi sama Bu Sek Prodi ya. Oke, berdua aja. Iya. Berarti berangkat berlima aja. Iya berlima. Berapa hari sih? 3 hari kurang lebih. 3 hari 4 malam ya? Ya. 3 hari 4 malam Atau 3 hari 2 malam gitu. Ya 3 hari 2 malam. Nah, oke. Nah, kalau Laila gimana nih pengalamannya? Apakah malah mau bikin podcast rutin? kalau bikin podcast rutin kayaknya enggak dulu sih Bu. Oke, pengalamannya puas tapi Dibilang puas enggak sih Bu, karena kami enggak juara, tapi ini kayak menjadi suatu hal yang sangat alhamdulillah sekali karena kesempatan ini kami jadi tahu Pulau Jawa yang namanya Surabaya itu. oh gitu. Saya aja ke sekolah di Jawa nggak pernah ke Surabaya dong.
Sekolah Jawa, Bu. Iya, tapi saya nggak tahu, nggak pernah ke Surabaya. Boleh jalan-jalan besok-besok. Kami, Bu, ajak kami, Bu. Boleh. Atau nanti lomba selanjutnya saya ikut. Ditunggu ya, Bu. Oke. Nah, jadi gimana? Mau bikin podcast rutin? Enggak. Enggak, Bu. Tapi nggak puas ya sama pengalamannya ya? Kalau sama pengalaman puas, tapi kalau dengan hasil dari pengalaman itu karena tidak menang ya, jadi kurang puas. Tapi tadi kan Ratu kan ada anak SMA gitu kan yang ikut. Nah, kalau untuk podcast juga ada anak SMA tuh ada, gimana? Bu. Mereka Ada, juga Bu. yang menang ya. Iya, mereka yang menang. Itu Serius? sumpah, itu keren banget. Memang persiapan mereka itu dikatakan memang semateng-matengnya gitu, Bu. Sudah sangat terpackaging gitu ya? Ya, karena di Jawa itu memang kalau soal perlombaan, Iya, pendidikan itu betul. top banget sih. Tapi saya akui itu. Karakteristiknya aja sudah berbeda ya. Betul. Nah, terus kalau ini sih dari yang perlombaan kalian tadi, kira-kira nih buat Laila sama Latifah ya, apa sih sebenarnya hal yang menarik untuk dari podcast supaya bisa didengar atau harus didengar dari podcast tuh apa gitu, hal yang menariknya? Kalau kan hal yang menarik sih satu untuk judulnya sih, bagaimana cara orang tuh tertarik untuk membuka podcast kita itu. Oke. Setelah judul tentu ada isinya, Bu. Nah, Nah, bagaimana kita menyampaikan informasi tersebut, bagaimana natural tidaknya kita menyampaikan informasi tersebut karena Improve ya. ya benar banget. Karena kemarin kami kena nih, Bu. di Gimana podcast. tuh? Karena kami tuh lihat prompt text. Jadi kena sama jurinya nih. Iya, tadi yang saya bilang bahwa podcast itu nggak bisa kita konsep. Bener banget. Semuanya adalah bentuk dari pengetahuan dan perspektif kita terhadap tema itu. Berarti kan kita emang harus mengkajinya lebih dalam ya. Nah, itu sih. Terus ini kira-kira apa nih satu kata dari pengalaman kalian kemarin yang bisa kalian ungkapkan? Seru. Asik. Kalau Tifa? Asik juga. Kalau saya ditanya jalan-jalan gitu. Itu bonus sih, Bu, Iya, kayaknya. betul. Tapi kemarin ini kan langsung lomba atau sempat besoknya dulu lomba atau gimana sih? Besoknya kita Ada pembukaan dulu, Bu, dari pertama. Biasanya kayak baru hari pembukaannya di kampus. finalisnya gitu. Tapi sebelumnya udah pernah ikut lomba yang lain atau ini adalah lomba pertama kalian semua? Ini lomba beberapa, kalau Latifah sendiri ini lomba beberapa kalinya. Ada berapa banyak lomba sih Latifah ngikutnya? Berapa sih Latifah? Kalau untuk Latifah sendiri, untuk podcast sebenarnya Latifah kurang tertarik di podcast karena ya namanya kita masih muda, kita mencoba apa yang harus kita coba gitu. Dicoba aja gitu Iya. selagi tidak dijual, tapi tidak berbayar. Ya, tapi untuk lomba-lomba lainnya Latifah lebih sering ikut news anchor. Seperti itu. Oh, malah jadi sama kayak Ratu. Iya. Terus apa lagi? Itu aja. Iya, Kebanyakan magang di ini ya, RRI ya. Iya. Berarti selama magang juga jadi news anchor. Enggak, Kak. Kalau untuk news anchor itu hanya untuk karyawannya saja. Kalau untuk magang biasanya untuk jadi narasumbernya gitu. Atau Seperti itu. writingnya. Copywriting juga Pernah coba? Itu mm, salah satu mata kuliah yang tidak saya suka semasa S1. Copywriting, itu serius. memang ada. Mata kuliah. Nggak ada, tapi Belum ya? di job desk kerjaan nggak ada. Magang. Nggak ada ya. Oh, Nulis kalian naskah gitu nggak kita ada? balik lagi deh Kalau ke script ini. writer Balik ya lagi deh ada. ke magang. Kalian magangnya job desknya menyeberang sungai atau menyeberang lautan atau sesuai gitu sama kajian ilmu komunikasi atau gimana? Sesuai dong, bukan nggak boleh kalau nyebrang, Bu. Nanti logbooknya kosong kan. Tapi ya nggak jadi deh. Aib. Soalnya saya kan baru jadi dosen pembimbing magang juga kan. Nah, ada beberapa mahasiswa tit. Oh ya. Oke, ini sih setelah kita tadi ngobrol tentang kehidupan kalian gitu kan, terus perlombaan yang kalian ikutin gitu. Kira-kira dari kalian tumbuh, itu kan bentuk kalian tumbuh ya. Mulai itu dari semester 1 sampai sekarang semester 6, Ratu semester 5 ya. Iya, mau naik semester 5. Nah, itu kira-kira ada nggak sih set goals yang sudah kalian siapkan itu apa gitu? Apa sih set goals kalian untuk lulus dari Vkom ini? Penasaran kan kita? Soalnya udah aktif dari SMA gitu loh, masuk kuliah juga aktif, terus sering ikut lomba gitu, pasti udah punya set goals dong untuk mempersiapkan kehidupan yang asli atau yang real gitu ya. Boleh. Apa tuh? Laila dulu deh. Set goals saya sih yang pertama untuk cepat lulus. Oke, ya Saya itu benar berharap sih. dengan semoga bisa lulus secepatnya 3,5 setengah apa? 3,5 tahun. 3,5 tahun itu
udah harus lulus lah. Iya sih benar. Udah, tapi di Vkom sering kan untuk lulus 3,5 tahun itu? Paling lama kita kayaknya 3,8 37, 38. 38 Kak. Tapi kalau misalnya Latifah lulus 3,5 tahun, Latifah adalah salah satu mahasiswa yang lulus dengan publikasi karya kan? Balik loh Bu. Laila Latifah pakai kacamata. Iya, salah. Laila kalau misalnya lulus 3,5 tahun, berarti Laila salah satu mahasiswa yang lulus dengan publikasi karya kan? Aduh Bu, itu Rekor masih nih panjang menjadi ceritanya, jejak Bu. apa? Menjadi jejak sejarah Vkom. Tapi keren loh. Asik. Serius. Itu rasanya itu kan program baru ya di Vkom ya. Untuk lulus. Jadi Tapi katanya Bu sebenarnya udah ada yang pernah oke, bikin. tapi malah bikin double skripsinya juga. Iya, karena dia disuruh bikin skripsi juga karena untuk publikasi di perpusnya itu yang kena. Jadi ini milik siapa jadinya? UIR atau tempat dia tembuskan jurnal si karya tulis tersebut? Oh gitu. Tapi untuk Laila belum tahu Saya kayak disuruh, mananya. saya disuruh untuk bikin bab 1 sampai bab 3-nya, Bu. Tapi kan dari artikel yang Laila Iya, buat, betul. ya Dari berarti kan sudah ada bahan kan, tidak berpikir matang banget lah. Iya. Nah kalau Ratu gimana nih? Set goalsnya apa nih? Setelah lulus ya Bu ya. Hmm, Mungkin sebelum lulus ya sama ya, sama ke Laila. Cuman kalau setelah lulus kayaknya pengen memang cari prospek kerja yang memang sejalan gitu Bu dari SIKOM tentunya. oke. Mungkin kalau misalnya dari harapan itu di stasiun TV ya Bu ya. Cuman kalau misalnya untuk kedepannya kita belum tahu sebenarnya gimana. Cuman kayaknya dari sekarang memang nyari kesibukan untuk mempersiapkan mental ataupun gimana kalau misalnya ke depan tuh malah lebih parah. Nah jadi kita dari sekarang tuh udah mempersiapkan. Kalau misalnya Ratu sekarang mungkin itu Bu, memikirkan yang sekarang dulu baru ke depannya gitu. Oke, berarti mempersiapkan bekal dulu ya sebelum memasuki dunia kerja. Itu keren sih. Ya emang harus disiapin juga sih, karena sekarang itu kalau untuk masuk dunia kerja yang kayak saya bilang tadi, kita nggak hanya jual angka aja ya, tapi kita juga jual karya. Tapi kalian udah punya karya loh. Saya doakan semoga apapun goals kalian mudah kalian wujudkan ya. Dan yang penting itu kalian suka sih sama profesinya nanti, sehingga sekitar kalian juga mendukung untuk apapun itu yang kalian ambil. Nah kalau Latifah gimana? Kalau Latifah sendiri mungkin Sudah terbaca sebenarnya Latifah ini ya? sama seperti mahasiswa semester 7 ya, akan datang pastinya akan Latifah semester 7. Naik akan Oh, nanti. naik. akan naik Oke, semester oke. 7. Nah, pastinya meminta keselamatan dan kelancaran skripsi ini hingga akhirnya nanti lulus dengan baik seperti itu. Dan sama seperti yang Ratu bilang, pasti untuk mencari bekal untuk di masa depan. Untuk sekarang misal kita ikut di organisasi, kita menyusun apa yang bakal kita kejar nantinya seperti itu. Oke. Nah jadi karena tadi set goals kalian udah kalian bilang ya, itu kan semuanya salah satu bentuk mimpi kalian juga. Tentu setelah lulus semoga apapun goals kalian tuh mudah kalian gapai dan mudah kalian raih lah ya, karena itu bentuk dari apa yang kalian tuai sekarang, insya Allah bakal kalian dapat lah gitu. Kalian kan juga sudah sangat kerja keras banget ya selama kuliah. Saya lihat setiap event, setiap apapun acaranya, kayak saya ngelihat wajah kalian gitu loh. Jadi kayak makanya saya bilang tuh kalian tuh mahasiswa yang lasa gitu, sesuai dengan slogan Vkom. Nah oke, sebagai penutup ya, karena kita kayaknya udah di penutup, jadi saya pengen deh nanya sama Ratu, sama Laila, sama Latifah nih, kira-kira ada nggak quotes of the day atau apalah gitu ya, untuk mahasiswa Vkom, terserah apa aja yang bisa kalian sampaikan. Latifah dulu deh. Kalau Latifah nih tidak menyiapkan kata-kata Bu, mungkin agak dicari dulu mungkin boleh. Apa aja? Boleh lah Ndak, Ratu. Ya boleh dong. Kalau Tunggu, ini satu orang aja atau semuanya? Semuanya. Kan kalian sudah dikenal sama mahasiswa Vkom. Mana tuh ada yang ngefans sama Ratu, jadi yang dengarnya Ratu. jangan kita Oke, karena kan rasanya kalau adik-adik tingkat kayak gitu nggak sih? Iya, Iya betul. kan. Boleh. Masih S1 tuh masih kayak gitu. Udah siap. Oh udah nemu. Udah. Oh cepet ya. Jangan-jangan Laila chat juga udah GPT. siapin. Enggak. Udah terpikirkan nih. atau Kak Laila dulu. Satu aja kan Ratu yang semangat tadi. Laila masih mau berpikir. Oke.
Kalau misalnya Ratu quotes-nya ya, Bu Iya, ya. Pak. Buat mahasiswa Vkom nih, adik-adik tingkat yang atau adik-adik tingkat yang akan masuk nih untuk mengenal kalian. Wah, ternyata saya dulu punya cutting yang cantik-cantik gitu. Aduh. Kalau misalnya ada Ratu mungkin tetap berusaha, jangan menyerah karena tidak ada tidak ada kata terlambat. Karena misalnya teman-teman dulu di SMA ataupun di SMP itu tidak mulai berorganisasi mulai dari sekarang, boleh dari sini, dari Vkom ataupun dari luar Vkom, karena bisa jadi kedepannya kita sukses karena kita memulai dari sekarang gitu. Oke. Nah, kalau Laila apa nih? Silakan. Kalau dari saya nih Bu, kata-kata hari ini. Kalau orang lain bisa, kita juga harus bisa. Bukan kita megang quotes yang kalau orang lain bisa kenapa harus kita gitu. Oke, keren. Nah, sekarang Latifah nih, gimana nih quotes of the day yang bisa diberi buat adik-adik di Vkom atau mahasiswa Vkom? Oke, kalau dari Latifah sendiri, karena masih muda, jalanilah apa yang kamu suka, cari tahu apa yang kamu suka. Oke, seperti itu. Oke, saya boleh dong juga punya quotes of the day. Apa itu, Boleh, Bu? hari ini. Kami yang tanya, Bu. Oke, sakit-sakitlah semasa kuliah biar nanti masuk kerja jadi sakti. Asik. Oke. Nah, karena kita udah di akhir ya, udah jam berapa kita nih? Kalau boleh tahu nih podcastnya sore-sore loh. Betul. Jadi kita mungkin podcastnya sampai sini aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi kalau kalian mana tahu nanti kalian bisa diundang setelah kerja karena mungkin dikenal gitu kan. Amin. Jadi podcast kita kali ini sangat inspiratif banget ya, cerita-cerita kehidupan mereka semua dari Ratu, Laila, Latifah gitu. Nah, semoga obrolan kita hari ini impactful untuk siapapun yang mendengarkan. Thank you loh Latifah, Laila dan Ratu udah banyak Ibu. Iya, sudah mau datang ke podcast Vkom Berisik, sudah mau ngobrol. Saya berharap podcast ini terus bisa banyak mengundang tamu yang lainnya, baik mahasiswa yang lainnya. Tetap pantaukan podcast Vkom Berisik dan tonton video podcast sebelumnya, dan jangan lupa juga tonton video podcast hari ini. Share juga nih buat Ratu sama Laila dan Latifah, boleh ya di-share supaya orang-orang di luar juga mengenal Vkom dan podcast Vkom Berisik. Sampai jumpa lagi. Dah. Bye-bye.